Oke, dari kita mau ngebahas satu meme yang bener-bener awet ya, udah berbulan-bulan kagak mati-mati. Benernya gue juga mau ngebahas dari kemarin, cuma sering aja kelupaan, ketimpa meme yang lain. Jadi ini meme itu namanya badut tre-tre, tratre, tratre. Dan ini meme gila menurut gue. Gilanya kenapa? Karena ramenya sampai ke mancanegara, orang luar sampai tuh udah pada tahu. Dan buat yang kagak tahu ini meme apaan, ya ini tuh sebenarnya video di mana ada satu badut yang buat sebagian orang sih katanya serem, tapi menurut gua lucu. Tuh mana kalau lihat tuh giginya ompong itu kayak ada ciri khas tersendiri. Dan dia ini sering nyanyi. Dan biasanya tuh di videonya ada anak kecil ya yang tingkahnya juga aneh-aneh. Dan menurut gue sih ini meme itu kayak nano-nano udah serem, lucu, tapi aneh juga. Tapi anehnya juga kocak-kocak. Dan dari mana asalnya ini meme? Jadi meme itu asalnya dari YouTube sama TikTok ya, source aslinya, belum jadi meme. Kalau jadi meme itu gara-gara anak-anak Reddit. Jadi anak-anak Reddit itu waktu itu ada yang posting satu di subreddit dibilang katanya ini badut nih bener-bener serem nih. Akhirnya mereka pada ngebikin itu meme-memnya, jokes-nya, belakangan nular ke 4chan. Ya 4chan cuma sih kalau lihat meme-memnya ya aneh-aneh sih, freak-freak gila-gila juga. Nah, cuma belakangan anak-anak Reddit nih pada ngebahas nih, katanya ini badut asalnya dari Indonesia, mereka trace-trace. Akhirnya orang Indonesia juga nyadar di Reddit tuh, nih badut tuh rame. Akhirnya udah, karena mereka tahu, mereka pada ngebikinin juga di YouTube, di TikTok, di Facebook. Nah, belakangan orang-orang juga jadi penasaran, nih sebenarnya siapa sih nih bapak-bapak nih badut ramainya sampai ke luar negeri. Jadi ini orang tuh namanya Pak Salamun nih, channel YouTube sama channel TikToknya juga sama, namanya Badut Salamun. Itu kalau search di Google itu ada bisnisnya juga, ada rumahnya juga. Jadi ini bapak-bapak orang Magelang. Dan bisnisnya itu namanya Badut Miliarder Salamun. Itu udah dipatenin tuh di Google. Tapi ya kalau lihat-lihat berkat meme sejak jadi meme tuh dia bener-bener gila loh channel YouTube sama channel TikToknya. Itu sekarang follower sama subscribernya udah sejibun anjir di TikTok atau di YouTube. Dan dia ini nih profesinya ini sebagai badut panggilan. Jadi itu dia suka dipanggil ke acara-acara. Cuman dia punya ciri khas. Tiap kali dia dipanggil ke acara, misalnya ada ulang tahun atau ada apa, tuh selalu didokumentasi nama dia. Video-videonya habis itu diupload ke YouTube, ke TikTok. Nah, makanya tuh dari situ tuh anak-anak Reddit bisa ketemu video sama TikToknya. Terus habis itu dijadiin meme. Cuma menurut gue sih ada cerita sedihnya juga ya setelah gue cek-cek ke belakang. Itu jadi tuh dia sempat diwawancarain ya sama Detik pas lagi COVID. Katanya ya sekarang tuh dia sepi, gak ada orang yang mau ngundang dia pas COVID. Dan dia juga kelihatannya dari keluarga kurang mampu. Cuma overall oke lah. Sekarang dia kalau bilang udah hidupnya juga udah lumayan berubah lah berkat ini. Kalau lu perhatiin ya, itu tuh dia sering live di TikTok tuh. Mulai dari jam 7 sampai jam 9 atau kadang sampai jam 10. Jadi jualan keliling, jualan roti, jualan ketan. Ya habis itu dia sembari live jalan-jalan aja, sembari ngajak ngomong juga orang di live. Cuma menurut gue sih bagus banget sih ini bapak-bapak ya. Dibandingin itu tuh yang challenge-challenge tuh katanya, oh sumbang singa nih, ntar gue makan rawit. Atau yang mandi lumpur zaman dulu. Kalau dia emang enggak, ini profesi aslinya masih dijalanin aja. Jadi dia live, misalnya baru jadi badut gitu. Ntar misalnya ada yang donate itu dia anggap sebagai bonus. Makanya gue bingung nih, orang belum ada nih YouTuber gede atau TikToker gede nih yang ngajak collabs nih. Malah yang diundang-undang tuh yang cringe-cringe tuh yang jadi meme. Kalau ini kan ceritanya bagus kalau menurut gue. Terus kalau dari segi konteks, sebenarnya konteksnya ini meme itu kayak mau ngejokes ya. Jadi orang-orang pada ngejoksin ini bapak-bapak katanya jadi psycho clown ini cocok banget. Jadi lebih realistis dibandingin tuh badut-badut killer clown gitu yang di Hollywood. Jadi mereka kayak dibuat-buat. Kalau ini bapak-bapak katanya alami seremnya. Ya di luar konteks ini joke psycho clown. Ya ini salah satu sampel orang yang hidupnya berubah berkat meme dari sekian banyak. Dan ini yang kisahnya ya gue bilang paling bagus. Bagusnya kenapa ya? Ini orang tetap ngejalanin hidup aja. Jadi badut, terus jualan keliling. Sampai akhirnya itu meme itu ngubah hidup dia. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.